boleh punya anak, tapi syaratnya satu, lakukan hubungan suami istri di kuil berhala setan. Jadi itu kuil isinya patung buat anak di situ. Pakai kun juga jadi. Tapi nar, api. Lahirlah anak. Kalau di hadis Nabi, orang kalau nggak baca doa ketika melakukan hubungan, maka syaitan ikut melakukan. Benar nggak? Ini udah nggak baca doa, dikerjakan di rumahnya setan. Kira-kira gimana? Anaknya anak siapa tuh? Anak setan. Kebetulan itu mbahnya setan, iblis. Jadi si dukun itu sebenarnya Azazil yang nyamar. Azazil itu dulu adalah pimpinan malaikat di surga, tapi bukan malaikat nur, malaikat nar yang sudah dipecat. Jadi malaikat nar sudah dipecat sudah, namanya Azazil. Azazil sudah patah sayapnya, sudah tua dia. Maka dia menggunakan tipu muslihatnya dengan kun juga. Karena kun ini ada nur di situ, ada nar di situ. Kalau nar disebut dengan narul izzah. Sebenarnya kalau kita buka-buka kitab lama masih ada yang bahas itu, cuma guru-guru kita ini malu-malu jelasinnya. Harus dibuka padahal. Di kitabnya Imam Tabari ketemu istilah izzah itu. Bahwa Azazil itu malaikat dengan izzahnya Allah. Sedangkan Jibril itu malaikat dengan jamal indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya. Kenapa iblis ketika diusir dari surga, dia bertawassul dengan sifat Allah izzah. Bi izzatika. Benar gak? Bi izzatika. Jadi itu iblis itu tawassulan. Lah sekarang ada yang melarang tawassul. Ya, iblisnya tawassulan, Pak. Tawassulannya dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abul Hasan Syazili ditanya, apakah al-ismul a'zam, nama Allah yang agung yang jika kita berdoa dengannya tembus ke langit? Apa jawaban beliau? Al-awliya waliyullah ismun min asma'illahil izam. Wali-wali Allah itu adalah bentuk lain dari ismul a'zam. Maka tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan wali itu sama. Karena mereka itu fana dalam nama Allah. Ini guru-guru kita, mursyid-mursyid kita itu makomnya fana fil asma, fana fil af'al, fana fil sifat. Dan asmaul husna itu kan 3 itu aja. Nama, af'al, sifat. Kalau zat rahasia, ya. Meskipun lafaz alif lam lam ha Allah disebut isim zat, tapi itu zatnya asma, bukan zatnya zat. Tidak ada macam-macam, Pak. Ada zatnya af'al, ada zatnya sifat, ada zatnya zat. Itu ketemu dalam doa Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Dalam buku yang ditulis siapa gurunya Abah Sekumpul? Beliau bukan? Syekh Qadri. Oh, yang mana nih? Oh ya, yang buku ya Syekh Husain Qadri. Itu ada di belakang itu. Doanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Bisirriz zat wa bizatis sir. Nah, itu dia tuh. Bisirriz zat, dengan sirnya zat dan dengan zatnya sir. Beliau udah kunci-kunci dengan itu, dan ilmu itu keluar lagi sekarang. Dulu pernah dibuka, maka tidak akan pernah ditutup lagi sebenarnya. Cuma lagi tersimpan di dada beberapa ulama-ulama, wali-wali Allah. Insya Allah kalau ada saatnya kita jelaskan makna-maknanya, ya. Insya Allah. Kalau sekarang mah kecepatan, ya. Sabar-sabar dulu, ya. Ini aja udah ngos-ngosan kayaknya nih, ya. Aduh, apa ini, ya. Tapi insya Allah bisa diikutin, ya. Bisa diikutin.
Nah, khaliq bahannya apa? Bahannya materi. Materi itu disebut bisa tanah, udara, api, air. Disebut 4 anasir. Oleh orang-orang Tiongkok disebut dengan ada yang kelima. Ada anasir logam. Bahkan ditambahin lagi anasir pohon. Tapi sebenarnya ini sudah gabung di tanah. Maka kita kembalikan ke aslinya yang 4 unsur, anasir. 4 anasir ini Allah katakan kun, jadi deh. Ya. Jadi dari kudrah iradah ini dan kata-kata kun ini, Nabi Isa, ada orang gak punya anak, didoain jadi anak. Ada yang sudah mati, udah dikubur, beliau pegang kuburannya pakai kun. Karena Nabi Isa itu ruhullah, kalimatullah. Dia cukup melebur dalam kalimah itu, maka dia saat itu menjadi kunnya Allah. Jadi saat itu bukan Nabi Isa lah yang mengatakan kun. Saat itu yang mengatakan kun siapa? Allah. Cuma zahirnya Nabi Isa. Karena beliau menzahirkan fana dalam sifat asma'nya, maka orang sembah beliau. Itu sebenarnya. Udah dikubur, hidup. Gimana kira-kira? Orang udah dikubur, udah jadi tulang, bisa hidup dengan Nabi Isa. Kalau tadi Samiri gimana? Orang gak mungkin punya anak, jadi anak. Kan sama ini, mirip-mirip gak tuh? Sama-sama pakai kun, yang penting ada bahannya. Nah, namun yang beda itu nanti adalah ruh yang ditiupkan. Ya, maka untuk ruh nggak pakai kudrah iradah, boleh deketin dikit ya Pak. Kalau ruh nggak pakai itu, ya. Lafaznya bukan khaliqun. Lafaznya apa? Nafakhtu, ya. Oke. Nafakho. Nafakho artinya menghembuskan. Begitu. Apa yang dihembuskan? Amarnya. Amruhu. Amarnya itu, inilah yang disebut ruh. Inilah kita. Kita ini yang kemudian ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika si tanah, tadi kan di sini ya, khalaqa, kudrah irada, ada tanah. Nah, ini bashar, sisi lahir manusia. Sedangkan nafakha dengan amarnya, maka itulah ruh. Karena bashar dari tanah, dia pulang ke mana? Kalau ruh dari mana? Min ruhi. Kan ayatnya mengatakan min ruhi, dari rohku. Maka dia harus pulang ke sini. Jangan ikut pulang sama tanah. Gak ada yang namanya itu, ya. Jangan sampai paman nanti tegadai di KPK kan. Harus pulang ke rakyat lagi, ya. Kita doakan, maka kita doakan semoga sifat amanah dan adil ada di dalam dirinya. Semoga orang-orang yang berkeinginan buruk Allah kemudian jauhkan darinya. Amin. Dalam hadis Imam Nasa'i dikatakan ciri-ciri kalau Allah mengendakkan kebaikan bagi seorang pemimpin, ja'ala lahu waziran salihan. Allah jadikan bagi dia wazir-wazir yang saleh. Saleh itu cocok, bukan soleh itu banyak sholat, bukan. Wazir yang membantu, tim
tim yang cocok lahir batin, yang tidak mau memanfaatkan tapi sama-sama ingin memberi manfaat. Semoga nanti menemukan pola-pola itu ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga udah ketemu ya, dan bertambah sempurna. Amin. Jadi tubuh kita ini ya kembali ke tanah, pulang dia ke tanah. Nah, supaya pulangnya terhormat, dia harus kembali kepada kunnya. Kun dia kudrat iradat. Inilah yang dikaji oleh guru-guru kita dari dulu ya. Yang saya sering sebut kitab Ad-Durrun Nafis. Kemudian ada kitab Ma'rifat ya, Syekh Abdurrahman Siddiq ya, Penjari. Kemudian karya-karya dari Datuk Kalampayan yang dijelaskan oleh Abah Gurus Kumpul, semuanya sama. Ini yang disebut fana dalam nama, af'al dan sifat tiga itu. Baru dia pulang, basyarnya terhormat ke tanah. Di mana tanah, ada tanah nih, si basyarnya sudah larut dalam nama Allah, larut dalam sifat dan af'al Allah, maka tanah itu berbangga. Dalilnya mana? Dalilnya ada dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Mubarak. Tidaklah jalan seorang mukmin berzikir kepada Allah kecuali tanah di tempat itu berbangga. Itu baru mukmin, belum wali. Kalau wali gimana? Kalau wali ngucapin salam. Sebagaimana ketika Nabi melewati pohon, melewati gunung, melewati batu, itu batu-batu mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau paman disalami nama pohon kan kabur tak, maka nggak diperdengarkan oleh Allah, takut ya. Nah ini basyar. Kalau basyarnya di waktu hidup dia sudah mematikan basyariahnya sebelum mati, dia balik ke kudrat iradat Allah, matinya suka-suka dia. Maka jangan heran ada wali mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Dia ada pada iradat Allah. Tugasnya belum selesai, hidup lagi. Sampai selesai tugasnya baru dia ditanam dalam tanah. Baru ditanam. Ini rahasia kenapa kok ada wali bisa hidup lagi. Bagi saya itu biasa aja, karena ngerti metodologinya. Mungkin bagi orang awam, wah itu tempat sakti, itu keramat. Ya emang dia karamah. Karamah artinya yang mulia karena sifat dan asma Allah. Gak usah jauh-jauh lah. Ya, kalau di kantor Paman Birin nih, ada orang, ada pegawai ini nggak pakai kartu nama, bisa masuk nggak? Kalau dia bukan undangan, hari biasa, di ruang kerja kan nggak bisa masuk. Pas rapat nggak punya nama, bisa masuk? Nggak bisa. Nama itu penting walaupun cuma ditulis kecil. Nah, untuk masuk ke situ, nah ini kalau di sini kita namanya kepada sifat Allah apa? Maka seorang hamba itu kepada Allah ada hubungannya dengan asma dan sifat. Ada yang Abdul Karim, ada yang Abdul Sabur, ada yang Abdul Hayy, ada Abdul abad begitu. Cara mengetahuinya sementara bacalah Asmaul Husna dan maknanya, nama mana yang paling menyentuh kita. Barangkali cara masuk ke kudrat iradat Allah dengan itu. Ya, itu penjelasan dari Imam Zarruq. Imam Zarruq kasih jalan begitu. Tapi nanti kalau di akhir zaman sudah begini, itu dikasih unjuk. Kamu itu abad apa gitu. Abdul Hakim, Abdul Karim, itu nanti ada nama-namanya di sini. Kalau ruh gimana? Wah, ini ada cerita Nur Muhammad di sini, macam-macam nanti. Jadi perjalanan dari nafakho, amruhu, ruh. Wah, ini yang harus kita keep dulu ya. Sabar-sabar dulu lah. Mungkin besok atau ntar malam di mana? Mungkin tergantung ahwalnya turun lah. Kapan jadinya kita jelaskan. Hubungannya apa? Ini Nur atau yang ini? Yang Nur Muhammad yang mana nih?
Nur Muhammad itu ada lapisan luarnya, ada tengahnya, ada dalamnya. Nantilah ya, pelan-pelan kita. Dan semua arwah para wali itu saudaraan di sono. Kalau dulu, jadi kita nih ketemu sekarang, dulu udah ketemu di sana. Cuma ada yang ketemu dekat, ada yang ketemu jauh. Ya. Jangankan kita, kalau lagi resmi-resmi bisa deketin paman nggak? Lagi resmi, sulit, bener nggak? Sama kalau ulama datang itu banyak pengawalnya, susah juga mau deketin. Di sana apalagi, ya, di sana jika di bumi ada Ka'bah yang bendanya benda mati, dikelilingi oleh tubuh, ada Ka'bah rohani, itulah wali-wali Allah. Itulah sebabnya kalau ada ulama, orang datang terus, itu tawafnya diri. Mereka lah Ka'batullah fil ard. Zahirnya Ka'bah di Mekah, batinnya Ka'bah, nurnya ada. Hajar aswadnya itu ada di kolbunya para ulama. Itulah makna qalbul mu'minina baitullah. Kalau saya mengatakan ini ketinggian, saya ganti qalbul awliya atau qulubul awliya baitun min buyutillah. Kalau mukmin masih banyak lalainya, tapi qalbu wali itulah rumah Allah, itulah kiblatullah, itulah Ka'batullah. Kami masih ingat waktu ziarah ke Silsilah Naqsyabandiyah yang ada di Uzbek. Orang yang jaga kubur kuncernya nanya, "Anta Ka'batullah?" katanya. "Kamu Ka'batullah ya?" Maksudnya guru. Jadi di sana guru mursyid dipanggil Ka'batullah atau Babullah. Makanya orang-orang akan berkeliling, datang, selesai hajat 7 balik, begitu terus. Nah, kita ini sedang mau menyempurnakan itu. Jangan sedih. Sedih sih. Ka'bah susah dikunjungi sekarang ya, tapi tidak usah khawatir. Ka'batullah ada di kolbu para ulama. Kenapa? Rumah Allah itu artinya tempat mengingat Allah. Tempat mengingat Allah itu bukanlah bangunan. Karena dari dulu ya, masjid nih. Masjid itu yang disebut masjid apa sebenarnya? Apa yang disebut masjid? Yang ada kubahnya? Enggak. Yang disebut masjid bukan itu. Yang disebut masjid tempat orang zikrullah di situ. Ya. Masjid yang yurfa'a, yang diangkat nama Allah di situ. Oleh karena itu, mari kita hidupkan kolbu dengan menyebut nama Allah, nanti akan ketemu pola-polanya nanti ya, insya Allah. Yang larut dalam nama Allah nanti dia di barisan aulia asma, larut dalam af'al dia pada wali-wali af'al, yang larut dalam sifat dia pada wali-wali sifat. Yang mengenal ruhnya dia akan bersama wali-wali zat, aulia uzzat, insya Allah. Semoga kita termasuk yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, barangkali itu ya. Cukup paman ya. Katanya pendek 2 menit. Ini sudah berapa menit? Ya, habis ini saya lupa. Habis ini ada nguji apa? Uji proposal disertasi dulu sebentar ya. Mohon izin, semoga barokah semua dan Allah lancarkan urusan kita. Allah jadikan kita aulia-aulianya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi. وزد وبارك عليه وعلى آله
رب صل على